Kami bersaksi, Engkau Tuhan kami, Engkau satu-satunya Tuhan yang layak diibadahi. Kami bersaksi, Nabi Muhammad Rasulmu yang kami cintai. Ya Allah, kami berjanji di malam ini, kami bersaudara ya Allah, kami bersaudara ya Allah, kami siap berhijrah ya Allah. Ya Allah, berikan kami surgamu, berikan kami surgamu bersama Nabi-Mu Muhammad SAW, bersama sahabat Nabi-Mu ya Allah, bersama orang-orang saleh ya Allah, bersama ibu kami ya Allah, dengan ayah kami ya Allah, dengan anak-anak kami ya Allah, dengan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon masukkan kami dengan teman-teman kami ini ya Allah ke surga-Mu ya Allah. Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Salaman, aman nih. Foto dulu foto. Ini yang kakak yang adanya yang mana nih? Jujur, kalau ngomongin pesek, saya juga pesek. Meskipun hidung saya pesek, saya pernah nongol di Indosiar. Tambah istrinya. Mudah-mudahan tambah istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soundnya naikin dikit. Soundnya naikin dikit, suaranya naikin dikit. Iya. Soalnya ya suaranya udah mulai serak-serak becek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum semangat? Ibu-ibu pasti harus ada embel-embelnya. Pasti harus didoain dulu. Salah satunya apa yang disampaikan doanya oleh Bapak Bupati. Mudah-mudahan lunas hutang-hutangnya. Tapi yang menjadi pertanyaan, lunasnya sama siapa ini? Apakah sama Bapak Bupati atau kita sendiri masing-masing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Irfa, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadhana syahru ummati. Wa qala aidan, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu sallallahu ala taha Rasulillah, sallallahu sallallahu ala yasin habibillah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bapak Haji Agung Imam Ilmu Mangku Negara. Mangku Negara. Dari nama pun Masya Allah, ya.
yang mudah-mudahan senantiasa beliau diberikan kesehatan. Amin. Ini pertemuan saya yang kedua kalinya ibu bapak. Pertemuan pertama saya ketemu di Jember, Manaqib Syekh Muzaki ya. Yang alhamdulillah saya kira berubah, ternyata tidak berubah begitulah gantengnya. Seperti boy RCTI. Yang kebetulan Revanya nggak ikut. Yang saya ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara, saya ucapkan selamat atas kejuaraannya, juara 2 Provinsi Lampung yang telah menjuarai MTQ Provinsi Lampung. Amin ya robbal. Yang saya hormati asisten 1, yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Polsek, dan yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Huda Al Amin, yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, yang saya hormati qari kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran, yang mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan rahmat Al-Quran. Amin. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, para alim ulama, para kiai, dan ibu-ibu, siswa dan siswi Yayasan Nurul Huda Al Amin, santriawan dan santriawati. Tak lupa pula friend-friend saya dari PAUD, dari TK, dari SD, yang mudah-mudahan antum semua jadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang saya cintai dan yang saya sayangi rombongan janda, mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu bapak para hadirin sekalian, mari kita bersama-sama bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Apa yang disampaikan oleh beliau orang tua kita, Bapak Bupati Lampung Utara, jadilah hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak para hadirin sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita pandai-pandai bersyukur atas nikmat Allah, maka akan ditambahkan nikmat itu. Tetapi sebaliknya, apabila kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka azab yang akan menimpa kita. Na'udzubillahi min. Maka ayo ibu, apa yang disampaikan oleh orang tua kita bersyukur. Diawali syukur itu mulai dari diri kita masing-masing, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita punya rambut keriting, syukuri. Punya rambut gimbal, syukuri. Punya kulit hitam, syukuri. Punya badan kurus kerempeng, syukuri. Punya badan gendut gembrot, syukuri. Punya badan tinggi, syukuri. Punya badan kecil, Masya Allah Pak Bupati, giliran bilang punya badan kecil, syukurin, lihatin saya semua. Iya. Kalau semuanya disyukuri ibu bapak, mulai dari rambut, tangan, Allah kasih tangan 2, Allah kasih kaki 2, Allah kasih telinga 2, Allah kasih hidung lubangnya 2, meskipun pesek lumayan. Jujur, kalau ngomongin pesek saya juga pesek. Tapi lumayan ibu bapak, meskipun hidung saya pesek, saya pernah nongol di Indosiar. Kalau disyukuri jadi nikmat. Karena banyak saudara-saudara kita, mereka tidak bersyukur atas pemberian Allah kepada kita. Mereka yang hidungnya pesek, pengen dimancung-mancungin. Akhirnya bukan mancung, tapi malah gede segede buah tomat. Tapi jarang orang mancung pengen pesek. Lebih banyak orang pesek pengen mancung. Maka kita syukuri ibu. Ibu bapak, kenal nggak artis yang namanya Rina Nose? Jelas semuanya kenal. Itu hostnya Indosiar, Bu ya. Rina Nose terkenal bukan karena cantiknya bu. Kalau cantik mah umum. Semua juga ibu-ibu yang hadir di sini cantik. Meskipun udah pada nenek-nenek, semuanya cantik ibu-ibu. Rina Nose terkenal bukan karena cantiknya, karena saya melihat langsung beliau. Menurut saya biasa saja. Kenapa terkenal? Karena peseknya bu. Ya. Saking terkenalnya, saking disyukurinya terhadap Allah, maka nikmatnya besar. Beliau menjadi host ternama, host termahal, lebih mahal bayarannya daripada DPR. Iya, makanya disyukuri ya. Alhamdulillah.
Salawat beriring salam senantiasa bersyukur kita limpahkan kepada junjungan Nabi yang mulia, Nabi yang sempurna. Beliau seorang anak yang sempurna, seorang pemuda yang sempurna, seorang suami yang sempurna, seorang ayah yang sempurna, seorang pemimpin yang sempurna, seorang pedagang yang sempurna, seorang pengusaha yang sempurna. Beliaulah habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam rangka akhir sanah ini, ya, di akhir yang baik ini, sekaligus pelepasan siswa dan siswi Nurul Huda Al Amin, sekaligus Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibu bapak para hadir sekalian, kita yang hadir di sini bersama Bapak Bupati, kita mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu bapak para hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Yang artinya sesungguhnya bulan Rajab itu adalah bulan Allah, bulan Sya'ban itu adalah bulanku, kata Nabi. Bulan suci Ramadan adalah bulan umatku, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu. Ibu bapak, ada 3 bulan yang dimuliakan Allah. Pertama adalah bulan Rajab, Bu ya. Karena di bulan Rajab terdapat peristiwa yang besar yang disebutkan di dalam Al-Quran, yang diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama. Ya. Apa di dalam Al-Quran? Yaitu fenomena Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban seluruh umat Islam berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bahkan berdoa tersebut agar bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Maka ibu bapak, di bulan Sya'ban ini mari kita berdoa kepada Allah agar diberikan panjang umur bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bareng-bareng, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Bareng-bareng, Allahumma barik lana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Amin ya rabbal. Yang ketiga bulan yang dimuliakan Allah adalah bulan suci Ramadan, di mana seluruh umat Islam yang ada di dunia, ya, mereka puasa 1 bulan pun. Kalau yang puasa, kalau yang enggak ya enggak. Begitulah ibu bapak para hadirin sekalian. Pertama, bulan Rajab dimuliakan Allah karena di bulan Rajab ada sebuah fenomena yang besar diabadikan di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat pertama yang dibacakan oleh qari kita tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Wallahu a'lam bimuradih. Ya, atas kemuliaannya Allah, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha. Waktunya cuma sepertiga malam doang. Ibu bapak para hadirin sekalian, yang jadi pertanyaan, kenapa sih Nabi diisra dan dimirajkan? Ada yang tahu nggak, Bu? Ibu, Bu, kenapa Nabi diisra dan dimirajkan? Dan apa tujuan Nabi diisra dan dimirajkan? Ada yang tahu? Kalau ada yang tahu gantiin saya. Satu aja di sini ibu-ibu dah. Ya. Pertama, yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Nabi diisra dan dimirajkan? Ya. Ente yang wisuda tahu nggak? Kalau yang tahu maju ke depan, ente jelasin, nanti ada juga jelasin. Angkat tangan salah satu. Ayo. Kenapa sih Nabi diisra dan dimirajkan? Beong. Buset, gaul banget beong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama, kenapa Nabi diisra dan dimirajkan? Ibu bapak, karena Nabi dimuliakan Allah. Nabi dihibur. Kok bisa dihibur? Kenapa emang Nabi? Nabi saat itu ibu bapak sedang sedih. Sedih kenapa? Sedih ditinggal oleh istrinya Siti Khadijah, istri yang tercinta banget. Ya. Kalau istri yang tercinta, suaminya sedih ditinggalin istri yang tercinta. Kok segitunya
sih Nabi ditinggal Siti Khadijah? Karena Siti Khadijah adalah istri yang istimewa, istri yang membuat kenang-kenangan yang indah di setiap harinya. Contoh ibu, bu, ada sebuah contoh, sebuah kisahnya Nabi bersama istrinya. Nabi Muhammad pulang perang, pulang berdakwah. Ketika pulang berdakwah kemalaman, begitu kemalaman datang Nabi, tok assalamualaikum, waalaikumsalam, dibukain sama Siti Khadijah. Begitu dibukain, disambut bu sama Siti Khadijah Rasul dengan senyuman yang indah. Begitulah sambutannya. Ya, meskipun Rasul nggak bawa apa-apa bu, itu Siti Khadijah nyambutnya dengan senyuman. Kira-kira Pak, kalau Bapak pulang malam nggak bawa oleh-oleh, suami istrinya gimana? Merengut, udah siapin pegang tangan. Udah pulang malam nggak bawa duit lagi. La ilaha illallah. Bu ya. Kalau Siti Khadijah beda. Iya. Siti Khadijah selalu senyum, datangnya Rasul senyum. Begitu datang jam 1 malam langsung ditawarkan. Kata Siti Khadijah, "Wahai baginda Rasul, kau baru datang, ketika kau dakwah, apa yang kau lakukan? Ketika kau datang saat ini, apakah pengen mandi dulu? Kalau mau mandi saya hadirkan handuk. Apakah pengen ngopi dulu? Atau pengen ngenteh dulu? Atau pengen... Ayo. Apa ayo? Jangan pikirannya ke sana. Ditanya yang terakhir, apa pengen salin baju? Begitu bu ya. Itulah Siti Khadijah ibu. Iya, semuanya ditawarin sama Siti Khadijah, disambut dengan baik. Kata Rasul, "Wahai Siti Khadijah, saya pingin ngopi dulu." Maka dibuatin kopi. Begitu Siti Khadijah buatin kopi, karena Siti Khadijah bangun tidur malam ngantuk, bukannya masukin gula tapi malah masukin garam. Serut, begitu masukin garam ya di kopinya, dikasihin sama Rasul. Begitu dikasihkan sama Rasul ya, ada air minumnya enggak? Ini saya nyontohin. Rasul dikasih kopi sama Siti Khadijah. Nih baginda Rasul. Begitu dikasih kopi diambil sama Rasul, diminum. Rasa kopinya pahit. Kalau ini minum doang. Ya. Begitu diminum kopinya rasanya pahit bu. Rasanya asin. Rasul kaget. Ya kok ini asin rasanya. Rasul nggak marah pak. Apakah Rasul panggil dengan suara yang kencang terhadap Siti Khadijah? Apakah langsung tampar? Tidak. Malah panggilannya romantis. Panggilannya mesra. Wahai istriku yang cantik, kemari. Kemari. Kita minum kopi bareng-bareng. Udah lama nggak minum kopi bareng-bareng. Padahal mancing supaya minum kopinya asin. Ya. Sini kemari. Duduk Rasul bersama Siti Khadijah. Silakan Siti Khadijah minum kopi duluan. Begitu diminum, kok asin ya baginda Rasul? Iya, kita habiskan kopi bareng-bareng. Kopi asin. Itulah sekalian ya. Romantis, indah, ibu bapak. Siti Khadijah ini istri tercinta. Suami manapun kalau nikah sama Siti Khadijah, maka kalau nikah Siti Khadijah tidak akan nikah lagi, mungkin begitu ya. Bahkan merasa sedih ketika ditinggal oleh Siti Khadijah. Ibu, bu, saya mau tanya, kira-kira kalau ibu meninggal dunia, suaminya sedih nggak? Hah? Sedih nggak? Nggak sedih. Ini jadi pertanyaan. Lah, kenapa nggak sedih? Ini jadi pertanyaan. Kenapa nggak sedih? Ayo ibu-ibu, nyari lagi. Maka ibu-ibu, kalau suaminya ibu meninggal dunia, merasa kehilangan, buat kenang-kenangan setiap harinya, kenang-kenangan yang indah terhadap suami. Kalau ibu setiap harinya buat kenang-kenangan yang indah, yang istimewa di setiap harinya, saya yakin kalau ibu nggak ada, maka suaminya nggak bakal nikah lagi kecuali kepepet. Begitu. Ya. Sebaliknya, ya bu ya. Maka ada sebuah cerita ibu, ada cerita istrinya meninggal dunia. Ya begitu meninggal dunia, dilangkahin sama suaminya. Curug, ibu. Begitu dilangkahin, jamaah kaget. Loh pak, kok istrinya dilangkahi? Kata si bapak bilang, mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sekalian. Istri saya bilang, kalau saya pengen nikah lagi, langkahi mayat istri saya. Saya langkahi. Masya Allah. Maka jangan sembarangan bilang-bilang sama suaminya begitu. Ya, suami lebih pinter. Makanya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Begitulah ibu bapak para hadirin sekalian, membuat baginda Rasul sedih. Yang kedua, Rasul sedih karena ditinggal oleh pamannya. Coy, ente ingat-ingat yang saya sampaikan. Nanti ada kuis di akhir, saya yang nanya. Untuk siswa dan siswi di antara kalian. Ya, supaya dapat ngajinya. Apa sih makna Isra wal Mi'raj? Nih dengerin apa yang saya sampaikan. Siapa-siapa yang berperan dalam Isra wal Mi'raj. Ente nanti saya tanya. Kalau ente maju jawab pertanyaan, dapat persenan dari Ali dan Bupati. Iya, supaya dapat hasilnya begitu. Ya. Nih,
Nabi sedih ditinggal oleh pamannya Abu Thalib. Iya. Abu Thalib ini paman yang tercinta. Maka Nabi merasa sedih ditinggal oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Lalu apa tujuannya ibu bapak Nabi di Isra dan Mi'rajkan? Tujuannya adalah yaitu mendapatkan perintah Allah salat 50 waktu. Loh, kok 50 waktu? Bukannya 5 waktu. Maka di sini ada sejarah. Ada sejarah ibu bapak. Nabi Isra wal Mi'raj itu melewati 7 lapis langit. Langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Ingat-ingat. Langit pertama Nabi ketemu Nabi Adam. Kedua ketemu Nabi Isa. Ketiga Nabi Yusuf. Keempat Nabi Idris. Yang kelima Nabi Harun. Yang keenam Nabi Musa. Yang ketujuh Nabi Ibrahim. Tuh ya. Ketika Nabi bertemu dengan Allah, melaksanakan sholat 50 waktu, turun Nabi. Begitu turun, Nabi ketemu Nabi Musa. Ditanya Nabi Muhammad sama Nabi Musa, wahai Nabi Muhammad, ente ketemu Allah dapat apa oleh-olehnya? Kata Nabi Muhammad, wahai Nabi Musa, saya mendapatkan oleh-oleh sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, alah, Nabi Muhammad gak bakal mampu umat kamu melaksanakan sholat 50 waktu. Sedangkan umat saya yang tingginya 5 meter, yang tingginya 7 meter gak mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi umat kamu yang kecil-kecil. Jangan ngetawain. Mikir. Pengen gak menjadi umat Nabi Muhammad? Harus ngerasa umat Nabi Muhammad itu kecil-kecil. Ketawanya ngeliatin saya. Saya kesindir dong. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bu ya. Maka Nabi Muhammad balik lagi, minta dikurangin. Turun, kata Nabi Musa, berapa Muhammad? 40, kurangin lagi. Balik lagi. Begitu balik lagi, berapa Muhammad, kata Nabi Musa? 30, balik lagi. Turun lagi Nabi Muhammad. Berapa Nabi Muhammad? 20, balik lagi. Turun lagi Nabi Muhammad. Begitu turun, berapa Nabi Muhammad? 10, masih banyak, balik lagi. Ya, turun lagi. Begitu turun, berapa Muhammad? 5, balik lagi. Cukup, kata Nabi Muhammad. Nabi Musa, malu, saya bolak-balik terus. Ya, kenapa? Karena Nabi itu sadidul haya, sangat malu. Nabi Muhammad itu orangnya pemalu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu sosok Nabi yang sangat malu terhadap Allah. Maka saya senang, saya gembira mendengar seorang bupati Lampung Utara punya bupati yang malu terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu bapak, ada beberapa golongan. Pertama, orang yang akan masuk surga, salah satunya adalah pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntung ibu bapak punya pemimpin yang malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh ibu bapak, para hadirin sekalian. Ya, karena kan kalau kita tanyain nama camat bolak-balik ngadepin bupati, bingung bupati, bolak-balik mulu, lu gak pecak juga kan begitu. Maka Nabi Muhammad pun malu begitu bolak-balik. Maka inilah hikmahnya Isra wal Mi'raj, yaitu melaksanakan, mengingatkan kita untuk lebih giat lagi melaksanakan salat 5 waktu. Ayo laksanakan ibu-ibu, laksanakan sholat 5 waktu. Karena ini benteng keimanan kita, ini benteng ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita yang hadir di sini sholatnya cuma 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri, cukup. Dari sono bablas. Iya. Kalau saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di sini, salah satunya para pejabat yang di sini rajin sholatnya, amin. Amin ya Rabbal. Tapi jangan lupa ajakin anaknya sholat 5 waktu, untuk benteng akhlaknya, untuk benteng keimanannya, untuk masa depannya, amin. Coy, ente semua sholat di rumah. Kalau bapak ente gak sholat, biarin ente yang sholat. Kenapa? Kalau ente tinggal sholat, ente nantinya kebiasaan sampai gede gak sholat. Mulai dari sekarang, kalau ente tinggal sholat, maka ente dimakan ular gede, mau? Nih sejarahnya, sahabat Nabi nyolatin mayit di masjid. Begitu nyolatin mayit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mayitnya hidup, bu. Mayit dalam keranda hidup. Hidup. Sahabat kaget. Maka sahabat buka tuh keranda. Set. Begitu dibuka kerandanya, ternyata mayit ini lagi dililit ular. Kepalanya lagi dimakan ular. Maka sahabat Nabi mundur 1 langkah, ambil pentungan. Begitu mau dipentung, iya, gak jadi. Karena ularnya ngomong, la ilaha illallah. Kata ular, Muhammad Rasulullah. Hei sahabat, apa dosa saya? Apa salah saya? Saya makan nih mayat, karena nih mayat seumur hidupnya gak mau sholat, gak mau ibadah, gak mau ngeluarin zakat, gak mau dengerin omongan ulama. Maka saya makan ini mayat di dunia. Iya, mau ente dimakan sama ular? Jangan mau. Ente
ular. Hah? Ibu-ibu nggak sholat dimakan ular. Hah? Bapak-bapak juga sama, nggak sholat dimakan ular. Hah? Janda nggak sholat, hati-hati, polisi nunggu tuh. Dibimbing sama polisi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ya. Jangan sampai anak kita. Ya. Nggak ada gunanya ente semua hidup ribuan tahun kalau ente nggak sholat. Tahu nggak? Iya. Nih sebuah lagunya. Sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat buahnya serta bunganya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Hidupnya 1000 tahun, kalau nggak sholat nggak ada guna. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu hidupnya ratusan tahun nggak sholat nggak ada guna. Nah, nggak bermanfaat. Tahu nggak? Sholat, ayo di rumah ibu bapak ajakin anaknya sholat. Jangan dikasih HP mulu. Ya, saya tahu Bapak Bupati imbasnya seksual itu karena HP. Orang tuanya terlalu egois, sok kaya-kayaan. Lihatin HP anak saya, Samsung. Lihatin HP anak-anak saya, Apple. Lihatin HP anak saya, iPhone. Lihatin HP anak saya, Tab Cross. Bilang cross aja cross, ibu-ibu tuh biasanya. Iya. Sok-sokan. Jangan sok-sokan dah, Bu. Kita pikirin akhirat apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati. Ya, tanggung jawab kita di depan Allah. Karena imbasnya adanya seksual karena tadi sering-sering teknologi tadi, ibu ya. Bu ya, jangan egois. Jangan sok-sokan sama anaknya. Lihatin anak saya keren, HP-nya bagus. Akhirnya anaknya buat aib, mampus. Iya makanya. Jangan dibiasakan. Udah lah, ya kayak begitu jangan dibuat sombong. Biasa aja. Buatin HP yang biasa aja dah. Ya, udah jangan sombong-sombong. Kekayaan dunia gak ada apa-apanya kalau kita mati. Karena sejarah. Ya, ada orang tuanya kaya, hartanya di mana-mana, kebunnya di mana-mana, sawahnya di mana-mana. Ketika akan meninggal dunia, berwasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, ketika ayah akan meninggal dunia, tolong pakaikan saya kaos kaki yang bolong. Kaos kaki yang bolong, ketika saya mulai meniti usaha, menata usaha, tolong pakaikan. Singkat cerita, kaos kaki yang bolong itu, ini bapak yang berwasiat meninggal dunia. Maka ketika akan dipakaikan kaos kaki, ustadznya marah. Mohon maaf keluarga besar. Ketika mayit masukkan ke dalam kubur, cukup 2 helai kain kapan. Beberapa helai kain kapan cukup, tidak boleh yang lain-lainnya. Maka pro dan kontra antara keluarga dengan ustadz. Maka dipanggil asisten pengusaha. Pak asisten, apa wasiat terhadap anak-anaknya bapak ini? Maka dibuka wasiatnya dalam tulisan, anak-anakku, saya tahu hari ini kalian sedang pro dan kontra antara ustadz gara-gara kaos kaki bolong. Ingat anak-anakku, saya kaya, bapak punya kebun di mana-mana, bapak punya sawah di mana-mana. Tapi ketika bapak mati, jangankan kebun, jangankan mobil, jangankan motor, jangankan helikopter, jangankan sawah, kaos kaki bolong pun nggak boleh dibawa. Nggak berarti. Tuh ibu, jadi mau sombong di mana? Kaos kaki bolong pun nggak boleh dibawa, apalagi kebun HP Cross. Kayak begituan. La ilaha illallah. Ya. Ayo ente, ya, ente semua. Siap-siap melaksanakan perintah Allah, insya. Ente pernah nggak disuruh sholat? Hah? Pernah nggak? Iya. Sini ente, sini maju, sini. Hah? Sini ente. Jangan tuh. Interogasi ada polisi di sini. Satu aja satu. Nggak apa-apa. Dia pakai baju ini nih. Kabur lagi. Cari kemana nih? Buset dah. Kabur. Lihat sono lihat. Allah. Dipanggil artis kabur. Satu aja, ya ente sini. Ini nih yang pakai baju di sini. Gak apa-apa ya. Iya gak apa-apa kan tuh. Gak apa-apa. Yang lain dah. Buset. Nah, si ganteng komplit naik. Salaman, sama nih. Foto dulu. Nah, ini yang kakak yang adanya yang mana nih? Kembar tapi beda ya coy. Iya, mundur. Nanti ente jatuh, benjol nanti ente. Mundur. Nah, sini aja udah. Iya, Masya Allah. Masuk TV ente tuh. Tapi 2021. Selamat. La ilaha illallah ya. Saya bingung pada gini mana adik mana kakaknya nih. Iya. Masya Allah. Namanya siapa? Dika. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Iya. Kelas 1.
Satu apa? Satu SD. SD. MI ya. Pantesan dah. Insya Allah bajunya kotor banget ya. Apa ini? Power Rangers. Iya dah, teman-teman ente kabur. Daya, masya Allah. Ente rajin sholat ya. Iya, ya udah. Karena ente masih kelas 1 MI jadi bingung. Nanti jawabannya bingung semua dah. Nah nih, bawa sana pulang bawa. Nah, jangan turun. Ente sih nggak mau maju, dapat duit noh. Maju doang. La ilaha illallah. Iya. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu bapak para hadirin sekalian. Ya udah, karena waktunya udah siang, sekaligus saya mau interogasi salah satu dari siswa-siswi Nurul Huda Al Amin. Apa yang wisuda, apa yang belum wisuda? Hah? Yang belum wisuda? Yang udah wisuda? Yang mana? Satu aja, satu. Kalau enggak laki satu, perempuan satu. Sini dah. Ya siapa aja dah. Iya. Dari sekolah. Nah, maju. Sini satu lagi, perempuan. Nah, ya. Insya Allah. Kalau saya gini sekarang, tadi gini ya. Salaman. Insya Allah, salaman sama bupati, salaman dulu supaya barokah. Mau Ustaz. Iya. Kirain saya siapa dan. Salaman. Insya Allah. Iya. Nanti saya yang ngatur. Diem. Berdiri. Pakai ngatur lagi. Nah, ibu-ibu. Ngeliatnya ke sana. Iya. Mbak udah belum, Mbak? Sini. Berdua sini. Nah, supaya nggak dibelakangin Bapak Bupatinya. Kalau saya sekarang agak jauhan karena ini tinggi banget nih. Oh. Ya. Kalau kayak gini ingat waktu juara 1, juara 2, juara 3. Begitu dipanggil, juara 3 Nawawi dari Bekasi. Gede, segede gini nih. Juara 2 Ilal dari Garut, agak kecilan. Giliran juara 1 dari Provinsi Lampung, Mumpuni Abdul Mukti, cicik datang saya di sini ya. Berhubung ketinggian duduk dulu dah. Saya pegel gini dulu. Nah, mulainya dari sini. Takut di sana takut cemburu pacarnya. Deketin Aliando. La ilaha illallah. Ya, namanya siapa Mas? Arif. Pegang mikrofon. Ya agak majuan dikit aja, saya pegel begini mulu. Iya. Namanya siapa? Arif. Grogi nggak naik panggung? Hah? Ngomong grogi nggak? Ngomong begini. Nggak grogi. Kalau grogi bahasa satunya grogi nggak, Mbak? Nggak ya. Kalau grogi ngeliat dari sana dipandang, dipandang sampai sana. Udah dipandang anggap semuanya ini semut yang berjalan. Iya supaya nggak grogi, begitu maksudnya. Ya, ini namanya siapa tadi? Arif. Kuatin ngomongin di ini speaker di mikrofon. Arif gitu. Arif apa? Menandar. Hah? Arif mengandar. Apa? Arif Menandar. Mbak satunya siapa namanya? Kiki Arvinasari. Namanya bagus-bagus. Bu ya, namanya bagus, bagus. Memang harus gitu. Orang tua hati-hati kasih nama anak jangan sembarangan. Kata Rasul, ayusina ismahu wa adabahu. Kasih nama anak yang bagus dan adab yang bagus. Bu ya, jangan sembarangan kasih nama anak. Biasanya daerah kita kasih nama anak sembarangan. Begitu lahir, bro, kasih nama anak si kencot. Iya, kasihan. Kalau nama kencot, kalau dia jadi presiden, kalau jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, ya. Contoh mohon maaf Bapak Bupati, contoh. Kalau itu si kencot jadi bupati, selamat datang Bapak Bupati, Bapak Kencot. Kasihan saya dengarnya. Bener gak? Kalau ini bagus, selamat datang Bapak Bupati Lampung Utara, Bapak Agung Ilmu Mangkunegara. Wallah, alhamdulillah. Ini semua begini nantinya ya. Nih, apa yang saya sampaikan tadi, saya ada kuis di terakhir. Ya, kalau ente berdua bisa menjawab pertanyaan, ente dapat persenan dari Bapak Bupati, dari Pak Camat, dari Pak Polsek. Dari asisten 1. Nah, nambah lagi. Dari ketua yayasan, nambah lagi. Dari saya tidak. Insya Allah, ya, insya Allah. Nih, karena kita hari ini haflah akhirus sana sekaligus Isra wal Miraj Nabi besar Muhammad. Satu manusia yang di-Isra dan Mirajkan, yaitu yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ente kenal enggak yang namanya Muhammad? Antum berdua kenal? Gimana kenalannya? Sok kenal. Pegang mikrofonnya supaya kencang suaranya.
Iya, kalau ente gak mau pegang berarti ente masih malu di sini, masih grogi. Ya, sekarang ente cinta gak sama Nabi Muhammad berdua? Dah, berdua, antum berdua cinta gak sama Nabi Muhammad? Cinta. Insya Insyaallah. Kalau ente cinta terhadap Nabi Muhammad, maka ente jangan jauhi perintahnya, laksanakan perintahnya, ikuti akhlak-akhlaknya, ikuti ajaran-ajarannya. Salah satunya aneh mau nyoba sama ente berdua, karena ini panggung kita berdua, panggung kita bertiga, anggap yang lainnya ngontrak. Ya, contohin sama ibu-ibu dan bapak-bapak, sama teman-teman ente dakwah berdua. Ente aja satu ya Pak Arif lagi, Arif, Mas Arif. Contohin sama teman-teman ente minum ala Rasul. Contohin, pakai ini. Minum, pegang diminum. Sekarang contohin sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Nih, bilang bapak-bapak dan ibu-ibu, minum ala Rasul, minumnya sambil duduk. Contohin, bilang sama teman-temannya, ngomong aja, bapak-bapak dan ibu-ibu, teman-teman, contohin saya mencontohkan minum alanya Rasul. Contoh, ngomong aja, jangan malu-malu. Dekat artis kok malu. La ilaha illallah. Ngomong. Malu nggak? Bapak-bapak dan ibu-ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mencontohkan minum ala Rasul. Minum. Kita minum bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, minum aja nggak apa-apa. Nah, la ilaha illallah. Sekarang contohin lagi, minum ala kambing. Nah iya kan ada minumnya ala kambing. Kambing itu minumnya sambil berdiri. Pernah lihat nggak minumnya kambing sambil duduk? Kalau nggak ayam minumnya sambil duduk, kecuali ayam yang nggak ada kakinya. Begitu. Contohin sekarang, minum ala kambing, berdiri minumnya. Gak mau dia. Minum. Iya. Beginilah minumnya ala kambing. Set. Tuh. Iya. Mohon maaf, ente bukan kambingnya, cuma contoh doang. Ya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan tentang ruang lingkup Nabi, mulai dari kelahiran sampai Nabi diisra dan dimi'rajkan. Ya, kalau ente bisa menjawab, maka kalau sekolah lulus sekolahnya, lulus ujiannya, maka ente bisa masuk ke jenjang selanjutnya, betul? Ya, tapi di sini kalau ente bisa menjawab pertanyaan saya, kuis saya, maka ente dapat 100.000 persenan dari Bapak Bupati, dari Pak Camat, dari Pak Polsek, dari asisten 1. Tuh ya, kalau ente gak bisa menjawab berdua, maka ente dipotong 50.000. Iya. Jawab bareng-bareng dua-duanya ya. Pertama, kita mulai kuis yang pertama. Eng. Pertama, siapa nama ibunya Rasul? Jawab pakai mikrofon berdua. Siti Aminah. Siti Amin. Bener apa salah? Sekarang terakhir, siapa yang menyusui Nabi setelah ibunya? Shhh. Buset dah, mau maju enggak? Ini yang dapat duit, ente yang rugi. Ngasih tahu orang. Iya. Siapa namanya? Halimah. Siti Halimatu Sa'diyah. Iya, masya Allah. Udah bener semua pertanyaannya. Sekarang ente berdua, ente ngajinya di mana? Di Al-Quran apa? Iqra apa juz amma? Al-Quran. Juz berapa ngajinya? Hah? Juz berapa? Juz berapa? Juz 26. Alhamdulillah. Ya, sudah semua. Sekarang bacain surat apa coy? Pren, surat apa? Hah? Al-Baqarah. Buset, Al-Baqarah. Udah, sekarang bacain surat Al-Ikhlas. Diketawain lagi. Baca bareng-bareng. Ayo bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lumayan surat Al-Ikhlas. Ya, kira-kira Bapak Bupati mau besok apa mau sekarang? Persenannya. Mau besok apa mau sekarang? Sekarang. Silakan Bapak Bupati. Mumpung ada di depan. Iya. Berdiri. Iya. Salaman. Nah, barokah. Iya. Sekarang Pak Camat. Iya. Amin. Ya Allah barokah. Amin barokah. Amin. Iya, terima kasih. Sekarang Pak Asisten 1. La ilaha illallah ya. Terima kasih. Sekarang siapa?
Pak polisi nanti apa sekarang? Sekarang. Bawa tas lu. Aduh, terima kasih. Iya. Siapa lagi? Siapa? Coy, siapin coy. Ih, tenang aja dah. Iya begitu, supaya adil begitu Pak Bupati. Iya, amin. Kasihin, sono kasihin. Kalau aneh pekel kasih yang jauhan. Kasihin 1, 2, makasih dah. Ya, terima kasih udah mau maju, duduk dulu bentar. Kan cair ente berdua. Coy, dapat duit. Ente sih gak mau maju. Cuma duduk datang jawabnya sambil nanya. Dapat duit. Aneh berdiri dari tadi gak dapat. Ente berdua bagi 2 ya. Gak bohong. Yaudah ya, terima kasih ente antum berdua ya udah mewakili dari pesantren Nurul Huda Al Amin, mudah-mudahan lebih barokah. Doain ya Bapak Asisten, Bapak Bupati, Pak Camat, Pak Polsek supaya rezekinya barokah, rezekinya lancar. Ya doain kita bareng-bareng Bapak Bupati, Bapak Polsek, Bapak Camat, Bapak Asisten 1 mudah-mudahan tambah rezekinya. Amin. Ikutin saya. Enak amat cuma amin doang. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Mudah-mudahan ditambah rezekinya. Mudah-mudahan tambah barokahnya. Mudah-mudahan ditambah barokahnya. Mudah-mudahan ditambahkan umurnya. Mudah-mudahan ditambahkan umur. Mudah-mudahan tambah istrinya. Mudah-mudahan tambah istrinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ibu bapak para hadirin sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Kiki sama Mas Arif atas waktunya. Mudah-mudahan ente semua jadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Terima kasih. Silahkan Tuyun. Bodoh Tuyun. Dimarahin lah prank-prank saya turun katanya. La ilaha illallah, ibu bapak para hadirin sekalian. Ya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, di akhir pertemuan saya ini, di waktu yang akhir ini, jangan bubar dulu. Saya ada amanat dari panitia. Saya akan membacakan salawat, ya. Maka ibu-ibu dan bapak-bapak siapin uang salawat untuk, udah katanya tadi. Biarin, nggak apa-apa. Sudah. Tadi soalnya saya dapat amanat nih dari panitia. Kalau memang sudah, nggak apa-apa dah. Mudah-mudahan rezekinya barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf ibu bapak, terutama bapak bupati, kalau penyampaian Umi kurang pas, kurang sopan. Bapak asisten, bapak camat, bapak polsek, ulama, kiai, kalau penyampaian Umi kurang pas, kurang memuaskan, inilah penyampaian saya dan inilah kekurangan saya dan inilah kefakiran saya terhadap diri saya. Mohon maaf terhadap kekurangan saya dan kepada Allah minta ampun. Buah jeruk, buah delima, buah pepaya, buah salak, buah manggis itulah buah-buahan yang sehat. Astagfirullahaladzim. Kita tutup dengan doa ya. Tadi saya ada amanat dari pembawa acara. Ibu bapak jangan kabur dulu. Kita doa dulu supaya selamat di perjalanan, sehat, ilmu yang manfaat. Amin. Amin ya robbal. Kita awali dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabat Rasulillah ajmain. Amin ya arhamar rahimin. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqlana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka al darajat wa tubalighuna biha salbayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shighara wa limasaikhina wa liqurbatina wa limustaddina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa saudara-saudara kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah orang tua kami orang tua yang senantiasa berikan kebahagiaan, dipanjangkan umurnya, dibarokahkan kehidupannya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah putra-putri kami putra-putri yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah anak-anak kami anak-anak ahli Quran, ahli ilmu, ahli segala kebaikan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.